Kisah kancil dan harimau yang sombong di sebuah hutan yang lebat. Hiduplah seekor kancil yang terkenal sebagai hewan paling cerdik. Ia sering menggunakan akalnya untuk menghindari bahaya dan mengatasi musuh-musuhnya. Di hutan yang sama, terdapat seekor harimau besar yang ditakuti oleh semua hewan. Harimau itu terkenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kesombongannya yang sering membuat hewan lain merasa tertekan. Pada suatu pagi yang cerah, Kancil berjalan-jalan di tepi sungai untuk mencari buah-buahan segar. Ia menikmati suasana hutan yang damai, hingga tiba-tiba suara gemuruh langkah terdengar dari arah belakang. Kancil menoleh dan melihat harimau yang berjalan mendekatinya dengan langkah angkuh. "Kancil kecil, apa yang kau lakukan di sini?" tanya harimau dengan suara beratnya. Kancil segera menyadari bahaya yang mengintainya. Tetapi ia tetap tenang. "Aku sedang mencari buah-buahan, Tuan Harimau," jawab Kancil sopan. Harimau menyeringai dan mengelus perutnya. "Aku juga sedang mencari makan. Dan kebetulan, aku merasa kau akan menjadi santapan yang lezat untukku." Kancil pura-pura tampak takut, tetapi dalam hatinya ia sudah mulai memikirkan cara untuk lolos dari harimau. Ia tahu ia tidak bisa lari lebih cepat daripada harimau, jadi ia harus menggunakan akalnya. "Ah, Tuan Harimau, aku tentu tidak bisa melawanmu. Jika kau ingin memakanku, aku hanya bisa menerima nasib. Tapi..." Kancil berhenti sejenak, memancing rasa penasaran harimau. "Tapi apa?" tanya harimau, mulai tertarik. Kancil menunjuk ke arah sungai yang mengalir deras. "Di sungai ini, ada gua ajaib yang dihuni oleh makhluk besar. Ia jauh lebih besar dan lebih gemuk dariku. Rasanya pasti lebih lezat, dan hanya hewan terkuat di hutan yang bisa menangkapnya." Mata harimau berbinar. "Makhluk besar, lezat. Di mana dia? Bawa aku ke sana sekarang." Kancil mengangguk. "Tentu, Tuan Harimau. Ikuti aku." Dengan langkah percaya diri, Kancil membawa harimau ke sebuah genangan air yang sangat jernih di tepi sungai. Permukaan air itu seperti cermin, sehingga memantulkan bayangan siapa saja yang mendekat. Kancil menunjuk ke air dan berkata, "Lihat ke dalam sana, Tuan Harimau. Itulah makhluk besar yang aku maksud." Harimau mendekat dan menundukkan kepalanya ke air. Ia melihat bayangannya sendiri yang besar dan menyeramkan. Karena airnya begitu jernih, ia benar-benar mengira ada harimau lain di dalam sana. "Berani sekali dia menantangku dengan tatapan seperti itu," geram harimau. Ia memperlihatkan taringnya, dan bayangan itu melakukan hal yang sama. Harimau mengaum keras, dan bayangannya membalas dengan auman yang sama menggema. "Makhluk itu benar-benar sombong. Aku harus memberinya pelajaran." Harimau melompat ke dalam air dengan keras, berharap bisa menangkap lawannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Harimau tercebur ke air yang dalam dan deras. Ia berusaha berenang, tetapi arus sungai terlalu kuat. Setelah berjuang keras, harimau akhirnya berhasil keluar dari air, basah kuyup dan kelelahan. Di tepi sungai, Kancil tertawa kecil melihat keadaan harimau. "Oh, Tuan Harimau, tampaknya makhluk di gua ajaib itu terlalu tangguh untukmu. Mungkin kau perlu latihan lebih banyak." Harimau menatap Kancil dengan penuh kesal, tetapi ia terlalu malu untuk berkata apa-apa. Dengan langkah gontai, harimau pergi menjauh dari sungai, meninggalkan Kancil yang masih tersenyum puas. Sejak saat itu, harimau mulai belajar untuk tidak meremehkan siapapun. Sementara Kancil kembali menjadi legenda di hutan sebagai hewan yang cerdik dan pemberani. Pesan moral: kecerdikan dan ketenangan bisa mengalahkan kesombongan dan kekuatan.